Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahu 'adzim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa bersolawat sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Kalau Allah saja bersolawat, malaikat bersolawat, kita ya ayyuhalladzina amanu, kita sebagai orang hamba Allah yang beriman, sebagai umat baginda Rasulullah SAW, kenapa tidak mau bersolawat? Artinya apa? Sombong yang ada pada diri kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sering kita pelajari, dan ini sering terjadi pada diri kita, yang kita senantiasa selalu terlewatkan. Simple, tetapi kita susah untuk menjalankan. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'asyabirin. Yaitu sabar. Kesabaran adalah merupakan suatu kunci di mana kita pada titik atau fase hamba Allah yang benar-benar bisa makrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang sabar, innallaha ma'asyabirin, dia orang yang sabar selalu bersama Allah. Artinya orang ini makrifatnya dekat sama Allah. Otomatis orang yang sabar ini jauh dari segala sesuatu makanan ataupun apapun bentuknya yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, alias yang haram. Sedangkan kita ini di sini semua sama-sama doyan dengan makanan haram. Kita ini doyan banget makanan haram. Pak, kalau kita kemana, kalau kita teliti bener, kakak makan kita nanti. Itu makanan dari mana, itu hendak terjang aja. Karena apa? Sudah lapar. Artinya dari segi dan bentuk kamu, kalau segala apapun bentuknya itu, di dalam hati kita tidak mencerminkan suatu kristal keimanan, tidak ada. Sehingga mudah banget terbentur dan terhancurkan dengan kemusyrikan atau kemunafikan atau kemaksiatan yang menghancurkan atau masuk melalui tubuh kita. Hancur semuanya. Klimaks terjadilah itu namanya klimaks. Moto terjadi itu, jadilah apa namakan moto. Apa klimaksnya, apa motonya? Hancurlah iman kita. Hancurlah semua yang kita punya, yang tumbuh adalah kemaksiatan. Di sisi lain, kita tidak melihat ke kanan, tidak melihat ke kiri. Tetapi yang kita lihat adalah kesenangan dunia. Hubud dunia yang kita incer, bukan akhirat. Kalau sudah begini, kesabaran macam apa yang kita punya? Kesabaran macam apa yang kita punya? Dalam suatu hadis Rasulullah SAW, ini adalah jika orang sabar itu akan dapat bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Ketika kita bersolawat dan solawat, kita akan temu dengan baginda Rasulullah, tapi dengan catatan sabar. An Sayyidina Khudraidah radhiyallahu anhu, dari Usaid bin Khudrah radhiyallahu anhu, anna rajulan min ansori qala, ada seorang dari kalangan Ansor qala berkata,
Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala tastaghmilni kama staghmalta falana. Tidak sepatutnya Baginda memperkerjakanku sebagaimana Baginda telah mempekerjakan si fulan. Qala, beliau menjawab, satalqauna ba'di usrosa. Sepeninggalanku nanti akan kalian jumpai sikap-sikap usrosa. Usrosa itu apa? Usrosa itu adalah individualis, egois. Jadi egois yang tinggi, yang mementingkan diri sendiri. Ini merupakan suatu hal yang sudah terjadi sekarang ini, di mana sistem atau individualis kita, ego kita tonjolkan nomor satu, mementingkan diri sendiri kita, ini kita utamakan, tidak mikir yang lain. Sekarang udah terjadi. Tanpa sadar terjadilah sekarang. Fasbiru hatta talqauni. Maka itu bersabarlah kalian hingga kalian berjumpa denganku. Alal khawdi, yaitu di telaga Haudi atau surga. Hadis riwayat Bukhari 3792. Hadis ini mementingkan atau memfokuskan di mana dapat bertemu dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di mana, yaitu namakan apa, alal Haudi, yaitu di telaga Haudi, yaitu surga Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada catatannya, yaitu tadi jangan sampai kita terjadi suatu terbius dengan individualis. Satu. Yang kedua, ego kita jangan dibesarkan. Yang ketiga, mementingkan diri sendiri. Coba sekarang kalau yang pertama ini adalah tadi individualis. Jadi dikatakan tadi merupakan suatu asta'tamilna kama asta'tamala fala fulana qala satalqauni ba'dil usrotah. Jadi usroh tadi yang mencangkup yaitu masalah babakan yang dinamakan individualis. Coba kalau individualis kita bicarakan. Seseorang apabila dia disapa orang, dia tidak mau menjawab. Dia senantiasa mementingkan apa yang dia kalkulasi dirinya sendiri. Kalau saya orang kaya, otomatis saya bergaulnya dengan selevel dong. Ketika dia berjalan, disapa orang di bawahnya level kita, tidak mau menjawab. Apa yang dia jawab adalah paling cacian, paling hinaan. Meskipun itu terjadi dalam batin kita. Inilah orang-orang yang individualis. Orang-orang yang senantiasa lumayan gede kesendiriannya, merasa dirinya sudah bangga dalam segalanya hal, merasa diri kita itu sudah di atas mereka-mereka yang tidak ada yang melewati kita. Kemudian kedua, egois. Egois yang ini, egois ini adalah suatu hal orang yang menonjolkan egonya luar biasa. Kesombongannya luar biasa. Jadi kalau dipikir-pikir tadi, usrah tadi adalah antara individualisme, egois, dan mementingkan diri sendiri. Ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau sudah individualisnya tinggi, otomatis dia punya egonya tinggi, mementingkan dirinya ada. Pak, kita lihat. Ketika kita lagi mendapatkan rezeki berlimpah, kita udah lupa sama orang yang harus kita sedekoi. Ketika kita mendapatkan rezeki yang diberikan oleh Allah sebagai amanah, tidak bisa kita pegang. Artinya rezeki tetap digunakan untuk hubud dunia, bukan untuk ibadah. Insya Allah. Ini merupakan satu ego yang tinggi. Mementingkan diri sendiri, pasti egonya kena, pasti individualnya kena. Orang mementingkan diri sendiri, tidak peduli. Dan dalam memutuskan segala sesuatu, dia tidak peduli, pandang itu kristal A, kristal B, fulan A, fulan B, tidak peduli. Semua dihajar sama rata. Artinya apa? Mereka-mereka yang
komponen-komponen dalam lingkungan itu tidak diperhatikan sama sekali. Nggak dikupres, seakan-akan tidak ada komponen di dalam situ. Itu mementingkan diri sendiri. Artinya mementingkan bahwa dirinya ada merupakan suatu big power atau power state di situ. Merupakan power state di situ sehingga kita menganggap diri kita seperti king. King of state. Yaitu raja di antara state atau bagian di situ. Sudah seperti ini, mementingkan diri sendiri, kemudian ego, kemudian individualis, jadi satu. Ini tiga tidak bisa dipisahkan. Kemudian lari ke atasnya lagi, cenderung untuk terjun apa yang kita bahas kemarin. Apa itu? Fitnah. Makanya mereka-mereka itu tidak akan bisa ketemu dengan baginda Rasulullah seperti dalam hadis ini. Fasbiru. Maka bersabarlah kalian. Jadi di sini fasbiru hatta talqauni alal khawdi. Hatta talqauni alal khawdi. Bersabarlah sampai kamu nanti ketemu aku di telaga khawdi atau surga. Ditunggu kita sama baginda Rasulullah. Karena kita cinta dengan baginda Rasulullah, ditunggu kita. Karena kita sabar, ditunggu kita. Makanya sabar adalah suatu kunci. Kalau di situ sebutkan innallaha ma'asyabirin, sesungguhnya sabar itu adalah selalu kita bersama dengan Allah. Di sini Rasulullah pun akan memfokuskan hamba-hamba Allah yang sabar. Umat-umat baginda Rasulullah yang sabarnya minta ampun. Jadi tidak usah khawatir. Memang jadi orang sabar susahnya minta ampun. Dicaci maki, kita cuma menahan hati, menahan dada. Padahal di sini udah kecamuk. Iblis sudah ratusan jutaan di sekitar kita. Menyelimuti kita agar kita hancurkan kesabaran ini. Kemudian beriang, beringas, ganti. Kamu dijelek-jelekin gitu, mau aja. Kamu bukan lagi kalau gitu. Bencong loh. Udah dikituin. Panas puncak. Akhirnya apa? Kesabarannya hancur. Beda mereka yang punya iman. Di dalam hatinya terdapat suatu zona, yang di dalam zona itu terdapat kristal. Di dalam kristal itu ada suatu nama kristal keimanan. Nah, kalau sudah kristal begini, menjadi iman begini, susah untuk dihancurkan. Kalau sudah susah dihancurkan, apapun bentuknya, dia hancurkan itu mereka yang pengganggu atau menghalangi kita. Ma'asyiral muslimin, muslimat, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustadz takrimi, Ustadz muliakan. Sedemikian jauh, sedemikian banyak mereka-mereka yang lahum senantiasa berjuang di dalam melawan jihad, melawan kesabaran. Menang sabarnya apa? Menang egonya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Perang Badar selesai, Rasulullah bilang sama sahabatnya, sahabatku semua, wahai sahabat-sahabatku, kita menang dari perang Badar ini, suatu kebanggaan yang luar biasa, kesenangan yang luar biasa, dan akan menjadikan satu sejarah. Tapi perlu kamu ketahui, sahabatku, di dalam perang Badar ini mereka yang mati tadi adalah mati dari bagian mati syahid jihad. Perlu kamu ketahui, sahabat-sahabatku semua, nanti setelah sepeninggalanku nanti akan ada perang dan perang lagi di atas perang Badar ini. Allah daripada sahabatnya, apa itu ya Rasulullah? Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah menjawab, yaitu perang melawan hawa nafsu. Nanti umatku nanti, jika dia menang dalam melawan hawa nafsunya, melepaskan individualisnya, melemparkan atau memanah egonya, kemudian memasukkan atau membunuh daripada mementingkan diri sendiri, maka dia akan muncullah suatu kristal keimanan yang luar biasa.
Inilah mereka nanti yang golongan syahid-syahid umatku. Syahid-syahid akhir. Mereka-mereka inilah nanti yang akan menjadi suatu hal bendera-bendera yang terang. Karena pada waktu itu hawa nafsu luar biasa. Ratusan juta. Sekarang kita bisa perang Badar lawannya 3.000 atau 4.000, 5.000 kelihatan. Ini umatku nanti perang melawan hawa nafsu tidak kelihatan satu. Yang kedua jumlahnya ratusan juta. Daripada iblis. Dan itu anehnya diserang sampai nyawa ini lepas. Dicerumuskan dengan berbagai macam cara, dengan faktor-faktor yang ada oleh mbah-mbahnya iblis ini, agar kita di waktu nazak, lepasnya ini kala idza balaqati taraq wa qilla man wa dhanna annahu firaq, kita mati dan terjerumuskan dalam suatu lembah-lembah penghinaan, lembah-lembah yaitu daripada iblis. Tadi saja untuk menghina Allah. Kalau kita keluar dari Islam sama dengan kita menghina Allah. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dengan tema kesabaran ini merupakan suatu kunci buat kita agar apa yang kita kaji, apa yang kita lakukan jangan sampai lepas dari ini semua. Apapun bentuknya di dalam kita menunaikan ibadah sholat, di dalam kita berjalan-jalan dimanapun, di dalam kita, apalagi kita jalan di dalam pasar. Tolong. Tumbuhkan kesabaran, hindari daripada kezaliman dan kebatilan yang ada. Kemudian paling pertama ada hindari daripada zina-zina laman ain maupun laman kolbi. Apa itu zina laman ain? Zina laman adalah zina di luar apa yang menggunakan organ tubuh kita, yaitu ain dengan mata kita. Ketika kita melihat mereka-mereka yang dalam keadaan berpostur seperti telanjang, atau kita melihat film XX, kemudian kita masukkan ke dalam hati, inilah iman-iman kemaksiatan muncul di dalam sini. Ya, kita menghindari hal seperti itu. Jangan sampai terjadi hal seperti itu terjadi pada kita. Apalagi yang terakhir adalah zina laman kolbi, yaitu hati. Jangan sampai hati kita tercemari dengan segala perbuatan-perbuatan yang iblis lakukan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Apa yang kita kaji dengan tema kesabaran ini merupakan suatu titik fokus di mana memang kita ditekankan untuk senantiasa berbuat sabar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah aja sabar. Allah aja maha sabar. Kenapa kita yang sebagai cuma ciptaan hamba Allah tidak bisa bersabar? Semoga bermanfaat, kita jadikan sebagai hamba Allah yang istiqomah dalam menjalankan ibadah, senantiasa sabar, mohon berdoa terus sampai doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun jam 3, lakukan apa yang dinamakan sholat sunnah. Dan lakukan juga sholat sunnah yang lain rawatib, yaitu apa? Arba'atin rakaataini qabla zuhur. Rakaataini ba'da zuhri. Rakaataini ba'da maghrib. Rakaataini ba'da isya. Rakaataini qabla subuh. Ini lakukan. Ketika kita melakukan hal ini, maka insya Allah kita nanti akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segi skenario yang ada, jika kita menjadi hamba Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Susah. Ingat, ketika kita sudah di sana di alam barzakh, kita sudah masuk di sana, tidak ada lagi yang mau menolong kita, tidak ada lagi pintu taubat itu dibuka untuk kita, tidak ada. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahab li rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Taubat nasuha yang kita harapkan adalah taubat nasuha, benar-benarnya taubat, tidak akan kita ulangi lagi. Mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah, terutama yang ngaji ini,
dalam suatu pencerahan bimbingan amalan yang Ustadz muliakan, Ustadz takrimi. Mudah-mudahan kita semua sama-sama belajar, sama-sama diangkat sakit kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama diangkat kesulitan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita dimudahkan rezeki kita dalam firman Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallaha rizquha. Mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah husnul khatimah, bermanfaat di akhirat, bermanfaat dunia juga di akhirat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Jika ada kurang dan lebihnya dalam Ustadz menyampaikan ada kesalahan, Ustadz secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.